Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. وَجَعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang nomor 15 tentang etika orang beriman, yaitu ucapan yang baik, menghormati tamu dan tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini setidaknya mengandung 3 pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi tentang berkata-kata baik atau diam. Kemudian yang kedua, menghormati atau memuliakan tetangga. Kemudian yang ketiga, menghormati atau memuliakan tamu. Mengenai ahamiyatul hadis, urgensi hadis ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, hadis ini termasuk jawami'ul kalim, ucapan yang singkat dan padat, mencakup 3 hal yang menghimpun berbagai akhlak terpuji, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Karena yang pertama tadi adalah berkaitan dengan ucapan, berkata-kata baik atau diam, sedangkan 2 sisanya berkaitan dengan perbuatan, yaitu memuliakan tamu dan tetangga. Lebih lanjut, lihat urgensi hadis yang ke-13 yang telah berlalu penjelasannya. Sekarang mufradatul hadis, arti kata hadis, yu'minu, tadi disebut man kana yu'minu. Yu'minu artinya adalah beriman secara sempurna, yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa seseorang untuk mendapatkan keridhaannya. Sedangkan inti dari keimanan itu sendiri adalah percaya dan patuh. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa Nabi ingin menyampaikan siapa yang ingin imannya sempurna, maka hendaklah ia melaksanakan 3 hal tersebut. Dengan demikian bukan berarti orang yang belum bisa melaksanakan 3 hal ini kemudian tidak beriman. Karena yang dimaksud beriman di sini adalah iman yang sempurna. Berarti seseorang tidak akan pernah mencapai kesempurnaan iman sampai dia bisa melaksanakan 3 hal ini.
Kalau 3 hal ini bisa terlaksana dengan sempurna, maka orang tersebut baru akan bisa mencapai kesempurnaan iman. Akan tetapi seperti tadi, ya, bukan berarti orang yang belum mampu ini melaksanakan 3 perkara ini kemudian dia tidak beriman atau kafir, tidak. Tapi ini hanyalah sebagai penyempurna keimanan. Kemudian al-yaumil akhir, billahi wal yaumil akhir, yang dimaksud hari akhir adalah hari kiamat. Pada hari itu semua amalan akan dibalas, ya, yang termasuk rukun iman. Maka Nabi mengaitkan amalan kebaikan itu dengan rukun iman. Siapa yang mengaku beriman kepada hari akhir, ya, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah melaksanakan 3 perkara ini. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu harus dibuktikan dengan amalan, dengan perbuatan. Bukan hak cukup dengan pengakuan atau percaya di dalam hati saja, tapi harus dibuktikan. Maka Nabi menunjukkan bukti-bukti keimanan itu, yang diantaranya adalah 3 hal tadi: berkata baik atau diam, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Fal yasmut, yasmut artinya adalah diam. Fal yukrim jarahu, hendaklah ia menghormati atau memuliakan tamunya. Yukrim itu artinya memuliakan atau menghormati, sama saja. Dengan berbuat baik terhadapnya dan tidak menyakiti mereka. Jadi 2 hal. Berbuat baik kepada mereka, kalau tidak mampu maka kita yang mencegah keburukan diri kita. Jangan sampai kita menularkan keburukan kita atau menimpakan perbuatan tidak baik kita kepada mereka. Kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada tetangga kita, maka paling tidak, minimal, ya, setidak-tidaknya kita tidak menyakiti mereka, itu saja. Tidak mengganggu mereka, tidak mengusik mereka, itu sudah batas minimal. Kalau kurang dari itu, kita mengganggu mereka, maka kita sudah tidak termasuk kategori memuliakan atau menghormati tetangga. Yang selanjutnya, fal yukrim dhaifahu, hendaknya ia menghormati atau memuliakan tamunya, yaitu dengan cara bersikap baik, menyiapkan hidangan dan lain sebagainya, sebagaimana nanti akan kita bahas. Selanjutnya, fiqhul hadis, kandungan hadis. Yang pertama, dari hadis ini terdapat pelajaran tentang hubungan antar anggota masyarakat. Manusia hidup di dunia ini berbaur dengan manusia lain. Satu sama lain tentunya terjalin berbagai hubungan dan saling membutuhkan. Islam berusaha agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan benar. Ini akan terrealisasi ketika antara satu orang dengan yang lainnya saling menghormati dan komitmen terhadap adab pergaulan. Termasuk dalam adab tersebut adalah perkataan yang baik, menghormati tetangga, menjamu tamu dengan baik. Inilah perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Jadi yang pertama pelajarannya adalah bahwa kita hidup di masyarakat ini harus menjaga adab-adab Islam, karena kita tidak hidup sendirian. Kita hidup bersama dengan orang lain. Kita tidak hidup di dalam hutan yang hanya ada kita saja misalnya, ya, nggak ada manusia yang lain. Kalau itu memang tidak perlu menjaga adab tetangga, adab tamu, karena memang tidak ada tamu, nggak ada tetangga, sendirian. Tapi karena kita ini makhluk sosial, hidup bermasyarakat, bergaul dengan orang banyak, maka Islam mengatur supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Maka diantaranya adalah 3 perkara ini yang ditetapkan oleh Nabi. Yang pertama, berkata-kata yang baik, ngomong yang baik, lisan kita dijaga. Kalau tidak mampu mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Ya, kita diam. Maka berarti dari sini kita mengambil pelajaran bahwa seorang muslim itu selalu berpikir sebelum berbicara. Selalu dipikir, pikirannya berada di depan omongannya.
Pikiran dulu baru perkataan. Kalau pikirannya mengatakan iya, katakan, maka baru dikeluarkan kata-katanya. Tapi kalau pikirannya mengatakan jangan katakan, baru kemudian dia tidak mengatakan. Tidak sebaliknya. Jadi seorang muslim bukan orang yang ngomong sembarangan, ya, berkomentar sembarangan, kemudian membuat pernyataan sembarangan, baru kemudian setelah itu dipikir. Ya, ini terbalik. Jadi fikirkan dulu sebelum kita mengatakan. Kalau saya bilang begini, ini manfaatnya apa? Itu yang harus kita lakukan setiap kita mau berbicara. Ya, saya mau menyampaikan ini ke dia, ini ada manfaatnya apa tidak? Jangan-jangan saya kalau bilang begini ini justru malah menimbulkan kerusakan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, menimbulkan ketidaksukaan. Jangan-jangan kalau saya ngomong begini ini ada orang yang tersinggung. Jangan-jangan kalau saya ngomong begini ini ada orang yang marah. Marah dalam bukan dalam hal yang baik, ya. Tapi marah karena kesalahan kita. Maka kita harus berusaha memilih kata-kata yang paling baik. Maka Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, Allah dan Rasulnya itu dalam kitab Al-Qur'an dan kitab Sunnah, Allah dan Rasulnya memilih kata-kata itu tepat sekali, ya. Dan Allah dan Rasulnya mengajari kita supaya kita juga memilih kata-kata yang tepat dalam berbicara. Kadang-kadang maknanya sama tapi lafalnya berbeda, itu hasilnya juga akan berbeda. Contoh saja misalnya kita di sekolah diajari kalau mau izin bilangnya, "Pak, saya mau ke kamar kecil," misalnya kan begitu. Atau mau ke belakang, atau mau ke toilet. Itu kan bahasa yang sopan. Kalau bahasa yang tidak sopan, saya mau buang air besar misalnya kan begitu. Itu sama padahal maksudnya sama, tapi yang pertama terlihat atau terdengar lebih sopan, sedangkan yang kedua terdengar kurang terlalu sopan. Jadi bahasa itu bertingkat-tingkat, ada yang tidak sopan, ada yang cukup sopan, ada yang sangat sopan. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa memilih perkataan yang paling baik. Falyaqul khairan, ucapkan yang paling baik yang sekiranya tidak menimbulkan efek negatif bagi siapapun. Atau kalau tidak bisa, maka diam. Kalau seandainya kita mau mengucapkan sesuatu kemudian ini bisa menimbulkan madarat, kerusakan atau kebencian, maka sebaiknya tidak usah diucapkan. Ditahan dulu, ya. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih ucapan mana yang baik, yang boleh kita ucapkan, dan mana ucapan yang tidak boleh kita ucapkan, meskipun kadang-kadang benar. Sebab banyak orang yang beralasan, saya kan menyampaikan kebenaran, yang saya sampaikan kan betul. Tidak semua yang betul itu harus disampaikan. Contohnya apa? Contohnya saudara kita punya aib, punya kekurangan, baik kekurangan fisik ataupun kekurangan masalah akhlak, masalah apa, itu tidak harus kita ceritakan kepada orang lain, meskipun itu benar dia punya kekurangan fisik, cacat di sini dan di situ, tapi tidak untuk diceritakan. Untuk apa kamu bercerita tentang keburukan orang lain? Manfaatnya apa? Apa kamu mendapatkan pahala dengan menceritakan itu, atau justru kamu mendapatkan dosa? Kalau ternyata mendapatkan pahala, silahkan lakukan, ya, silahkan. Tapi kalau ternyata mendapatkan dosa, hati-hati, jangan sembarangan menceritakan sesuatu meskipun tampaknya benar. Bahkan Nabi pernah melarang para sahabatnya berghibah atau menggunjing. Nabi pernah bertanya, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi mengatakan, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia enggak suka disebutkan ciri fisiknya yang tidak dia sukai, atau disebutkan aibnya yang dia tidak ingin diketahui. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang saya ceritakan itu benar memang dia punya kekurangan begini, dia punya cacat begitu? Maka kata Nabi, itulah yang dinamakan ghibah. Kalau apa yang kamu ucapkan itu benar, maka itulah ghibah yang dilarang. Dan seandainya yang kamu ucapkan itu ternyata tidak benar, maka kamu telah membuat fitnah.
Maka kita harus bisa memilih apa yang akan kita ucapkan itu ada manfaatnya atau tidak, berisi kebaikan atau tidak. Kalau tidak, maka lebih baik kita diam. Fal yakul khairan au liyasmut. Yang kedua, kemudian menghormati tetangga, karena kita hidup bertetangga. Samping kanan kita ada orang lain, samping kiri kita ada orang lain. Maka kita harus bisa menjaga adab-adab bertetangga yang baik supaya tidak sampai menimbulkan permusuhan. Karena kalau tetangga sudah bermusuhan, itu hidup sudah enggak enak. Kalau sudah dengan tetangga sampingnya saja sudah enggak akur, itu gimana rasanya? Ya, hidup dengan orang yang bermusuhan, yang dia musuhi, pasti akan tidak enak. Maka Islam menghalang-halangi kita dari kejadian semacam ini, supaya tidak sampai ada permusuhan dengan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah bertamu, ya. Baik itu kita sebagai tuan rumah maupun kita sebagai tamu, ada adab-adabnya yang nanti insyaallah akan kita bahas secara terperinci. Yang kedua, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran tentang membatasi diri untuk berkata yang baik, yaitu adalah di antara tanda kesempurnaan iman seseorang. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mendorong kita untuk komitmen terhadap etika-etika yang baik dan perbuatan yang bermanfaat. Dorongan tersebut dilakukan dengan cara menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah membatasi diri berbicara yang bermanfaat baginya, baik yang berhubungan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat dan hal-hal yang membawa manfaat bagi masyarakatnya. Jadi kalau kita mau berbicara, kita pikirkan apakah di dunia ini mendapatkan keuntungan dan apakah di akhirat saya juga mendapatkan pahala. Kalau itu ternyata terwujud, maka kita ucapkan perkataan itu. Contohnya kita menasehati saudara kita mengajak teman kita untuk kebaikan, kemudian kita menyampaikan pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya, ayat dan hadis, itu adalah contoh-contoh ucapan yang baik, ya. Kemudian kalau seandainya tidak berisi manfaat sama sekali, maka sebaiknya kita diam, meskipun juga tidak berisi dosa. Contohnya bercanda, kadang-kadang bercanda itu, ya kan, tidak ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang bercanda yang berlebihan bisa mendatangkan dosa. Maka bercanda harus kita perhatikan. Kira-kira candaan saya ini bermanfaat apa enggak? Bermanfaat itu maksudnya bagaimana? Candaan yang bermanfaat itu candaan yang bisa membuat orang senang, tanpa harus berbohong, tanpa harus memfitnah. Ya, bercanda. Contoh ini. Dulu Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Ya, kemudian makan kurma. Makan kurma. Setelah selesai bijinya kan ditaruh di depannya. Nah, Nabi bercanda, bijinya itu ditaruh di depan sahabat, salah seorang sahabat. Sehingga biji yang terkumpul di situ lebih banyak daripada sahabat yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, "Masya Allah, dia makan korma banyak sekali." Dia makan korma banyak, padahal bijinya itu biji siapa? Biji Nabi, diletakkan di depan sahabatnya. Kemudian sahabatnya ternyata juga cerdas, membalas candaan Nabi dengan candaan juga. Masya Allah, Nabi memakan semuanya sampai biji-bijinya. Ya. Nah, percandaan seperti itu bisa membuat orang senang, ya, bahagia, ya, refreshing sebagai selingan dalam pembicaraan, tapi tidak sampai menimbulkan permusuhan, kebencian, ya, tidak menyinggung fisik seseorang, tidak menyinggung aib seseorang. Bercanda yang bisa membuat suasana lebih cair. Maka kita harus memperhatikan canda-canda itu secukupnya, sehingga canda itu ibarat garam. Kalau masakan tidak dikasih garam, otomatis rasanya juga tidak enak. Tapi kalau garamnya kebanyakan, asin semuanya kayak air laut. Maka berbicara pun seperti itu. Kalau kita tidak pernah bercanda, pasti juga hidup ini serius terus, tegang terus. Tapi kalau bercanda berlebihan sampai menghina fisik orang, sampai kemudian menyakiti fisik orang, maka ini sudah berlebihan, ya. Bercanda yang tidak baik. Maka kita harus bisa menjaga itu semuanya.
Seorang muslim tidak akan berbicara seputar hal-hal yang bisa membuat rasa sakit dan mengarah pada kerusakan. Karena hal tersebut akan mendapatkan kemarahan dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal yang berkaitan dengan pribadi seseorang, urusan pribadi seseorang, sebaiknya kita jaga. Jangan sampai kita mengumbar sesuatu yang menjadi rahasia seseorang. Apalagi kalau orang itu mempercayakan rahasianya kepada kita. Ada orang datang kepada kita kemudian curhat, bercerita tentang masalah pribadinya, tentang masalah urusan keluarganya dan seterusnya, dan dia tidak ingin diketahui orang lain kecuali cuma kita. Maka kita sebagai orang yang memegang rahasia itu tidak boleh menyebarkan itu. Kalau kita menyebarkan itu berarti kita berkhianat dan kita menyakiti hatinya, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan lurus atau benar keimanan seseorang sehingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seseorang sehingga lisannya lurus. Jadi kesempurnaan iman ditentukan oleh kesempurnaan hati, dan kesempurnaan hati ditentukan oleh kesempurnaan lisan. Maka siapa yang menjaga lisannya, hatinya akan terjaga, maka imannya pun akan terjaga. Sebaliknya, kalau orang tidak menjaga lisannya kotor, penuh dengan kejahatan, maka hatinya juga akan rusak dan penuh kejahatan, kemudian imannya juga akan menjadi rusak. Jadi antara ucapan dengan hati dan iman itu adalah garis lurus. Ya, Nabi mengatakan tidak akan lurus imannya kalau tidak lurus hatinya. Hatinya dijaga. Tapi hati juga tidak akan bisa lurus kalau orang ngomongnya tidak dijaga. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Maksudnya menjaga dari berbagai ucapan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Selanjutnya Imam Tabarani meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sehingga ia menjaga lisannya. Yang ketiga, banyak bicara yang tidak bermanfaat adalah penyebab kehancuran. Kita telah membahas hadis di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna. Maka membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya dapat menyebabkan tidak berpahalanya suatu amal perbuatan dan tidak bisa masuk surga. Ya, jadi bukan masalah sembarangan omongan itu, bisa sampai menjadikan orang tidak masuk surga, sebagaimana nanti ada hadisnya. Karena itu, seseorang atau seorang muslim jika mau berbicara hendaklah berpikir terlebih dahulu. Jika ia melihat apa yang akan diucapkan adalah kebaikan dan bisa mendatangkan pahala, barulah ia mengucapkannya. Namun jika keburukan atau sifatnya tidak jelas, maka hendaklah ia menahan tidak mengucapkannya dan tidak mengucapkannya. Sikap seperti ini membawa kebaikan dan keselamatan baginya, karena setiap lafaz yang kita ucapkan, ya, yang diucapkan oleh setiap orang akan dihisab atau akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya ada dua kemungkinan, pahala atau siksa. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita itu semuanya dicatat oleh malaikat dan diletakkan di timbangan kanan atau di timbangan kiri. Kalau di timbangan kanan berarti kebaikan, di timbangan kiri berarti dosa. Makanya hanya ada dua kemungkinan saja. Nah, kita disuruh memilih. Silahkan kamu penuhi timbangan kebaikan kamu dengan mengucapkan yang baik-baik, atau kamu penuhi timbangan keburukan kamu dengan mengucapkan yang buruk-buruk. Semua, ya, lafal. Dalam bahasa Arab, lafal itu artinya adalah bunyi, yang bunyi, ya, dari mulut kita ini akan dicatat. Tentu saja yang dimaksud adalah perkataan yang bermakna. Ma yalfidhu min qaulin, kata Allah dalam Al-Qur'an, tidak ada satu lafal pun yang diucapkan seseorang illa ladaihi raqibun atid, kecuali pasti ada dua atau malaikat yang senantiasa mengawasi dan kemudian mencatat.
Semuanya yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan ditempatkan apakah ini pahala atau ini dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada satu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, atau yang dikenal dengan raqibun atid. Raqib itu yang mengawasi, atid ya yang hadir, mencatat dan senantiasa mengawasi seseorang. Surat Qaf ayat 18. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak begitu memperhitungkan kata tersebut, akan tetapi satu kata itu sangat berharga di sisi Allah. Seseorang mengucapkan satu kata yang dibenci Allah, ia tidak begitu memperhitungkan kata tersebut, akan tetapi satu kata itu menyebabkannya masuk neraka. Jadi ada kata-kata yang bisa membuat Allah ridha dan itu membuat seseorang masuk surga, dan juga ada kata-kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah, tidak suka, dan menjadikan pelakunya masuk ke dalam neraka meskipun dia tidak terlalu memperhitungkan. Maka sungguh merugi orang yang tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ngomong saja. Pokoknya dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia ngomong terus dan tidak pernah memperhatikan yang dia ucapkan itu apa saja. Dia menganggap bahwa itu tidak ada konsekuensinya, padahal kata Nabi tadi, ada kata-kata tertentu yang bisa membuat Allah suka, ridho, sehingga orang itu masuk surga, dan ada juga kata-kata yang bisa membuat Allah marah dan tidak suka sehingga membuat orang itu masuk ke dalam neraka. Maka tugas kita adalah memilih mana kata-kata yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridho sehingga kita ucapkan, sedangkan yang lainnya kita tinggalkan. Selanjutnya perlu kami sebutkan kembali hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang bunyinya, tidaklah manusia terjerumus ke dalam neraka kecuali karena perkataannya. Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Mu'adz bin Jabal. Ya, beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kita ini nanti akan dihitung ucapan kita? Apakah kita juga akan dihukum gara-gara ucapan kita? Maka Nabi menjawab, gimana kamu itu? Ya, sakilat ka ummuka, gimana kamu itu? Seseorang itu justru masuk surga atau neraka itu ya, kebanyakan gara-gara lidahnya. Orang diseret ke dalam neraka itu juga banyak karena diseret oleh lidahnya. Lidahnya tidak dijaga, dia ngomong sembarangan, membuat marah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk ke dalam neraka padahal dia tidak menyadari bahwa ucapan itu konsekuensinya sangat berat. Apa itu diantaranya? Yaitu ucapan kekufuran. Ucapan kekufuran. Orang yang terang-terangan mengucapkan kekufuran atau pelecehan, mencemooh Allah Subhanahu wa taala, mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencemooh Islam, orang mengejek syariat Islam, mengejek sunnah, itu adalah ucapan-ucapan yang berbahaya. Tapi kadang-kadang orang tidak terlalu memperhatikan omongannya. Bahkan kadang-kadang dibuat percandaan. Nah ini bercanda yang berlebihan itu kadang-kadang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Bercanda tapi kalau mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak ridho. Maka harus hati-hati. Ya, kita harus pandai-pandai memilih mana hal-hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dan membuat Allah marah. Kita harus bisa memilihnya. Yang keempat, adab berbicara. Seorang muslim hendaknya senantiasa berusaha membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mengucapkan ucapan yang tidak diperbolehkan. Dalam mensifati orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Laghu. Hal-hal yang tidak berguna itu dalam bahasa Arabnya adalah laghu. Maka dalam bahasa Indonesia sepertinya juga mirip, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi lagu. Lagu itu mungkin juga dari bahasa Arab, lahu, sesuatu yang tidak ada gunanya, ya, ucapan-ucapan yang tidak berguna, entah itu dari
bahasa Arab atau bukan, tapi kok ada kemiripan antara lagu bahasa Arab dengan lagu-lagu di dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin lagu-lagu itu kebanyakan tidak ada manfaatnya, bahkan lebih banyak dosanya. Intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan orang-orang beriman yang beruntung itu, di antara sifat-sifat mereka adalah mereka selalu menghindari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Ya, ada obrolan-obrolan kumpul ngerumpi, kemudian dia melihat ternyata obrolannya tidak ada manfaatnya, ngobrol ke sana kemari tentang apa, tentang ini, tentang itu, enggak ada manfaatnya, maka dia kemudian menghindarkan diri, tidak ikut, izin pergi. Tapi kalau ada pembicaraan yang bermanfaat tentang ilmu, tentang Quran, tentang hadis, tentang fikih, ya, hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, baru kemudian dia mengikutinya. Nah, ini diantara sifat-sifat orang yang beriman yang seharusnya kita juga melaksanakannya. Ya, kita mempraktekkan hal ini. Selanjutnya perkataan yang tidak berguna tersebut diantaranya adalah ghibah. Tadi sudah disebutkan, yaitu mengerumpi, menggunjing orang lain, menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Maka kalau ada kumpul-kumpul isinya cuma ngomongin orang, jangan ikutan. Kenapa? Karena kita nanti akan terkena dosanya meskipun kita tidak ikut ngomong. Ini harus kita perhatikan. Meskipun kita tidak ikut ngomong, tapi kalau kita diam di situ, ya, tidak pergi dan tidak mencegah, maka kita akan terkena dosanya. Jadi kita menikmati, ada orang ngobrol-ngobrol, bicarakan temannya, si anu tuh gini. Iya, memang dia tuh gini. Diceritakan di situ, jelek-jelekkan, dihabiskan di situ. Kita nggak ngomong sama sekali, tapi kita menikmati, itu kita juga dosa. Maka bagaimana sebaiknya? Kalau kita bisa mencegah, kita harus mencegah. Ya, kita bisa sampaikan, ayo, ini kok ngomongin orang, nggak boleh. Ya. Kalau kita nggak bisa ngomong seperti itu, tinggalkan langsung. Maaf, saya ada keperluan, mau izin dulu. Tinggalkan. Jangan ikut-ikutan di situ. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, kita akan kena. Ya, karena kita terkena dampak dosanya. Kita telah duduk bersama dengan orang-orang yang berbuat dosa. Maka kita juga jangan sampai ikut-ikutan seperti itu, ya, membicarakan aib orang lain. Orang lain nggak usah dibahas. Kalau mau menyampaikan aib orang lain, itu caranya datangi orangnya langsung, sampaikan. Pak, mohon maaf ini saya mau ngobrol sebentar. Ini karena saya perhatian dengan Bapak, mohon Bapak tidak marah, tidak tersinggung, karena ini agak sensitif, gak apa-apa ya Pak ya. Saya mau menyampaikan ini. Insya Allah kalau orang dinasihati dengan cara seperti itu, dia akan senang. Ya, sendirian, berdua saja, itu cara menasihati orang, memperbaiki keburukan orang itu begitu. Bukan malah diceritakan di depan orang-orang banyak, kemudian pas ketemu dengan orangnya senyum, ya, basa-basi. Itu munafik namanya. Di belakang jelek-jelekan, di depan tersenyum. Seorang muslim tidak seperti itu, tidak munafik. Di belakangnya justru dia memuji. Di belakangnya dia justru menceritakan kebaikannya. Dia Masya Allah, dia baik, dia soleh, dia, yang saya tahu adalah dia orangnya begini. Ada aibnya kita simpan, nggak kita ceritakan. Tapi pas sudah ketemu orangnya langsung, baru disampaikan, maaf, saya melihat hal-hal yang tidak beres ini. Saya mau klarifikasi, benar apa tidak? Kalau benar, maka ini saya sampaikan. Kalau tidak, alhamdulillah, berarti adalah ini cuma isu. Begitu seorang muslim itu, ya, jujur, penuh dengan ketulusan dalam menasihati. Ketika di belakangnya dia memuji, menyebutkan kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah namimah. Kalau namimah ini lebih jahat lagi, lebih besar lagi dosanya, yaitu memfitnah orang. Orang tidak mencuri dituduh mencuri. Orang tidak bermaksiat dituduh bermaksiat. Orang tidak punya dosa tertentu, dia ceritakan dia punya dosa tertentu. Ini namanya namimah, memfitnah. Maka orang yang memfitnah ini kelak akan mendapatkan siksaan di kuburan sebelum di neraka. Karena suatu hari Nabi pernah berjalan melewati kuburan. Kemudian Nabi berhenti sejenak. Nabi mengambil sebatang kayu yang masih basah, kemudian dibagi jadi dua, ditancapkan pada dua kuburan. Kemudian Nabi ditanya, ada apa wahai Rasul? Kok Anda mengambil kayu kemudian ditancapkan? Nabi kemudian menjelaskan, saya mendengar dua orang ini sekarang sedang disiksa. Yang satu ini gara-gara dulu ketika dia masih hidup, dia suka namimah, memfitnah.
dia bawa ucapannya si A ke B, kemudian ucapannya si B ke A dengan tujuan untuk mengadu domba supaya mereka bertengkar, mereka bermusuhan, kemudian dia senang dengan permusuhan itu. Inilah namimah. Maka sekarang dia disiksa dan saya mendengar siksanya itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, orang ini dulu waktu di dunia dia tidak pernah memperhatikan masalah kesucian pakaiannya. Dia buang air sembarangan, kemudian airnya muncrat di celananya, di kainnya, di pakaiannya, tidak dibersihkan, maka kemudian dia sekarang disiksa di alam kuburnya. Maka ini dosa yang besar, ya. Namimah, memfitnah, dan juga tadi masalah kesucian. Kemudian di antara ucapan yang tidak berguna lagi adalah mencela orang lain, ya, menjelek-jelekkan orang lain, meskipun di depannya juga tidak baik. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Orang yang sudah tidak baik, kenapa harus disampaikan? Ya, di depan umum maksudnya. Kalau memang itu sesuatu yang tidak baik, kita sampaikan kepada dia secara khusus, ya, bukan di depan umum dan lain sebagainya. Maka kita harus menghindarkan ucapan-ucapan tersebut. Yang kedua, tidak banyak bicara. Seorang muslim hendaknya tidak banyak bicara, karena dengan banyak bicara meskipun dalam hal yang dibolehkan, bisa jadi menjerumuskan kepada hal yang dilarang ataupun makruh. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah, karena banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah akan membuat hati keras. Dan manusia yang paling jauh dari Tuhannya adalah yang hatinya keras." Berarti kalau begitu, sebaliknya, kalau kita ingin hati kita ini lembut, hati kita ini peka, hati kita ini bagus, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita dalam satu hari satu malam 24 jam diberikan oleh Allah, berapa kali kita menyebut nama Allah? Berapa kali kita mengucapkan subhanallah? Berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah? Berapa kali kita mengucapkan Allahu akbar? Berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan ucapan-ucapan yang baik yang lainnya. Banyak yang diajarkan oleh Nabi. Berapa banyak? Bukankah kita nanti di akhirat akan dihitung amalan kita? Lalu apakah kita tidak menyesal melihat umur kita yang sekian banyak itu mubadzir, habis hilang begitu saja tanpa kita isi dengan zikir-zikir. Sementara orang lain selalu lidahnya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia punya kesempatan dia selalu berzikir. Entah itu istighfar, entah itu la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Pokoknya setiap dia ada waktu kesempatan kosong, dia selalu isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sabda Nabi adalah beruntung di akhirat nanti orang yang melihat catatan amalannya itu penuh dengan istighfar. Penuh dengan istighfar. Dalam hadis yang lain, ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam hadis yang lain, 2 kalimat yang ringan diucapkan, kemudian berat di timbangan dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan yang lain sebagainya, banyak sekali ya kalimat-kalimat itu. Kenapa tidak kita ucapkan? Kenapa kita tidak mengisi waktu kita dengan itu? Alangkah baiknya kalau kita sambil menunggu, misalnya mau ke pasar, menunggu bisnya datang, ya kita zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau kalau kita merasa banyak dosa, astagfirullah, 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 ya. Lebih bermanfaat daripada kita bengong, ya, lihatin kanan, kiri, lihatin orang-orang lewat, motor, mobil. Sama, waktunya habis, tapi yang satu berisi waktunya, yang kedua waktunya kosong. Begitu juga di dalam kendaraan, di dalam bis, di dalam mobil. Daripada kita diam saja, padahal waktu kita terus berjalan, kematian semakin dekat dengan kita, tapi kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan zikir. Alangkah baiknya kita isi, ya, dengan ucapan-ucapan yang ringan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan tidak berat, cuma 4 kata diulang-ulang terus, istighfar terus-menerus. La ilaha illallah,
Itu yang justru akan membuat kita nanti beruntung di akhirat. Ya. Ketika kita nanti di akhirat akan kaget dengan pahala kita yang besar karena ucapan-ucapan itu tadi. Tapi juga sebaliknya, kalau kita tidak peduli dengan ucapan kita, justru kita nanti akan kaget dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Waliyadzubillah. Selanjutnya, Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang banyak bicara tentu banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya tentu banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya maka neraka yang lebih pantas baginya. Otomatis orang kalau banyak ngomong pasti banyak salah. Sedikit ngomong pasti sedikit salah. Kalau orang itu yang diucapkan 1000 kata, pasti peluang salahnya kan lebih besar. Betul? Betul. Daripada orang yang hanya mengucapkan 100 kata atau 10 kata. Ini sudah hukum. Ya, akal kita sudah membenarkan siapa yang banyak omongnya pasti peluang untuk banyak salahnya juga lebih besar kalau tidak dikontrol, tentu saja. Dan barang siapa banyak salahnya pasti salah itu dicatat sebagai dosa, dan barang siapa yang banyak dosanya maka apalagi yang bisa membersihkannya kecuali api neraka, waliyadzubillah. Yang C, wajib berbicara ketika diperlukan, terutama untuk menjelaskan kebenaran dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini saat kapan orang berbicara. Ini adalah sikap mulia yang jika ditinggalkan termasuk pelanggaran dan berdosa, karena orang yang mendiamkan kebenaran pada dasarnya adalah setan yang bisu. Maksudnya adalah orang yang melihat kemungkaran terjadi dan dia tidak menyampaikan yang benar seperti apa, maka dia ibarat setan yang bisu. Ya, meskipun dia diam tapi dia setan sebenarnya. Dia tahu kebenaran tapi tidak disampaikan. Maka ini juga menjadi tugas kita. Jadi ada kalanya kita justru harus berbicara di rumah kita. Misalnya kita sebagai kepala rumah tangga, anak kita tidak pakai jilbab, sudah balik, wajib bagi kita untuk mengingatkan anak kita. Duk, kamu kan sudah besar, masa tidak pakai jilbab? Ya. Nah kalau kita sudah terlambat, ya berarti itu resiko kita yang harus kita kejar. Kenapa enggak dari dulu diajarkan pakai jilbab? Anak kita tidak sholat, padahal umurnya sudah 10 tahun lebih. Kita harus sampaikan itu. Le, sudah sholat belum? Itu wajib ya. Ada kemungkaran, kita sampaikan. Le, kok pakai celana pendek? Kan mau keluar. Pakai celana panjang dulu, auratnya kelihatan. Itu mungkar-mungkar yang ada di dalam rumah kita harus kita rubah. Karena itu tanggung jawab kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyampaikan. Maka kalau kita mendiamkan hal tersebut, kita berarti dosa. Kita juga setan, tapi setan yang bisu. Ya. Ada non mahram keluar masuk rumah, kemudian bercampur aduk di dalam rumah kita. Kita wajib menegur. Afan, ini ikhtilat tidak boleh. Yang putra di sana, yang putri di sini. Kalau kita tahu itu mungkar, kita diam, kita dosa. Ya, kita seperti setan mendiamkan kemungkaran. Maka hal-hal semacam ini harus kita perhatikan. Ada saatnya kita justru tidak boleh diam, kita harus menyampaikan kebenaran. Ya. Tapi kalau ucapan yang tidak bermanfaat seperti tadi, berarti tidak usah kita ucapkan. Ya. Apa ucapan yang tidak bermanfaat tadi sudah berlalu. Ya, ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Kalau ucapan yang justru membawa manfaat dan kalau kita tinggalkan membawa madarat, ini yang justru wajib kita ucapkan. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, sekarang kita masuk ke berlaku baik kepada tetangga. Pesan Nabi yang kedua. Di antara tanda kesempurnaan iman dan Islam adalah berlaku baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala telah mensejajarkan perintah berbuat baik kepada tetangga dengan perintah untuk beribadah hanya kepadanya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, serta teman sejawat. Surat An-Nisa ayat 36. Hal-hal ini disejajarkan dengan ibadah kepada Allah dan larangan terhadap syirik. Selanjutnya, berbuat baik terhadap tetangga merupakan keharusan. Bahkan perhatian yang diberikan oleh Islam terhadap masalah ini tidak ditemui pada peradaban lain.
Lihatlah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril terus mewasiatiku perihal tetangga sehingga saya menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Maksudnya apa ini? Jadi malaikat Jibril selalu berpesan kepada Nabi, tetanggamu, jaga tetanggamu ya, perlakukan dengan baik tetanggamu. Terus malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi tentang tetangga, sampai-sampai Nabi menyangka ini jangan-jangan nanti tetangga saya akan dapat warisan. Saking perhatiannya, saking perhatian Islam terhadap masalah tetangga, meskipun dalam kenyataannya ternyata tidak terjadi. Allah tidak mewajibkan warisan untuk tetangga, karena tetangga orang lain, sedangkan warisan itu adalah untuk kerabat. Akan tetapi seolah-olah ya, hampir saja seolah-olah saya menyangka bahwa tetangga ini akan menjadi ahli waris. Yang keenam, menyakiti tetangga merupakan penyakit iman yang dapat menyebabkan kehancuran. Islam melarang kita menyakiti tetangga dan mengkategorikannya sebagai dosa besar yang akan berbuah siksa. Menyakiti tetangga juga merupakan penghalang untuk mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar, beliau menjawab, menjadikan Allah sekutu padahal Dia yang menciptakanmu. Beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena engkau takut ia akan makan bersamamu. Beliau ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini dosa paling besar yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang pertama tadi? Syirik. Ya. Orang yang berbuat syirik ini dosa besar. Bahkan kalau orang mati membawa syirik, dia tidak akan diampuni dosanya. Kemudian ditanya lagi, wahai Rasulullah, kemudian apa setelah syirik? Nabi menjawab, membunuh anak karena takut miskin. Karena dulu marak di zaman jahiliyah, orang membunuh anak gara-gara takut miskin. Wah, anak saya sudah 5, sementara kondisi saya seperti ini, nanti bagaimana kalau saya punya anak lagi? Sementara saya tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian mereka bunuh anak-anak mereka itu. Maka ini adalah dosa besar setelah syirik, membunuh anak gara-gara takut miskin. Lah, kalau gara-gara takut miskin saja dosanya seperti ini, bagaimana kalau membunuh anak gara-gara dosa yang lain? Sebagaimana di zaman sekarang banyak anak-anak remaja, putri yang membunuh anaknya gara-gara dosa. Gara-gara dia berzina. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita. Takut ketahuan orang, kemudian dia gugurkan itu. Ada yang sudah lahir masih hidup, kemudian dia buang. Ada yang membuang di tempat sampah, ada yang membuang di sungai, ada yang membuang di sawah. Macam-macam sekarang kita temukan, ya, mengerikan. Itu dosa besar, kata Nabi. Membunuh anak ya gara-gara takut miskin, apalagi takut karena dosa yang lainnya justru lebih besar. Yang ketiga kata Nabi apa? Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Di sinilah pentingnya masalah tetangga. Kenapa? Karena tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang seharusnya menjadi perhatian kita, ya. Apa yang mereka sukai harusnya kita perhatikan, apa yang mereka benci hendaknya kita tahan. Maka kalau orang berzina dengan istri tetangga, dia telah merusak hubungan dengan tetangganya, yang ini akan menyebabkan permusuhan, bahkan bisa jadi saling bunuh, ya. Kalau tetangganya sudah enggak akur, bisa jadi. Dulu di salah satu daerah ada seorang laki-laki pergi ke luar negeri untuk bekerja, TKI. Kemudian setahun berikutnya dia kaget, tiba-tiba mendengar berita bahwa istrinya sudah hamil. Dia kaget, dia pulang ke rumah, kemudian dia cari, ternyata siapa yang menghamili? Tetangganya sendiri. Lalu dia enggak berpikir lama, dia langsung ambil celurit, ya ke rumah tetangganya, dia bacok perutnya, waliyadzubillah. Ya, dia bunuh tetangganya. Ini berzina dengan tetangga. Kenapa? Tetangga itu orang yang paling dekat, sehingga peluang terjadi perzinahan itu memang sangat besar juga. Kalau seseorang tidak pandai-pandai menjaga. Bukankah setiap hari ya melihat keluar masuk rumah, kemudian kadang-kala mungkin bisa jadi kalau rumahnya tidak terlalu rapat, kelihatan ya orang yang ada di rumah tetangga, sehingga ini merupakan potensi-potensi ya yang dapat menimbulkan perzinaan. Maka Nabi sangat
melarang hal ini dan menjadikan zina dengan istri tetangga atau pasangan tetangga sebagai dosa yang paling besar setelah syirik dan membunuh anak. Ini, yakni merayu istri tetanggamu hingga ia bersedia melakukan zina denganmu. Wal'iyadzubillah. Ya, zaman sekarang kita melihat fenomena masyarakat ini mengerikan. Rumah satu dengan rumah yang lainnya tidak ada batas. Orang yang di rumah ini bisa keluar masuk rumah yang di sana, rumah yang di sini bisa masuk yang di sana. Padahal tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Kemudian istri yang si A ngobrol dengan suaminya si B, yang si B ngobrol dengan suaminya si A. Ngeri. Ya, saling mengobrol tidak ada batas sama sekali. Ini kan potensi yang sangat besar terjadi perzinaan, perselingkuhan. Maka kalau di masyarakat kita terjadi hal-hal yang semacam ini, ya itu adalah resiko dari kerusakan yang ada di masyarakat kita, ya, hubungan antara tetangga yang tidak diperhatikan. Nah ini. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Syuraih radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak sempurna imannya. Ini masalah tetangga lagi. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tetangga yang jelek, tetangga yang buruk, itu kata Nabi tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanannya, yang selalu mengkhawatirkan nasib orang lain, ya. Selanjutnya Imam Ahmad dan Imam Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulanah, seorang wanita, selalu sholat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya." Maka Rasulullah SAW berkomentar, ia tidak baik dan tempatnya adalah di neraka. Jadi ini bercerita tentang seorang wanita yang sudah meninggal dunia. Kemudian orang-orang cerita, ini si fulana ini dulu waktu masih hidup dia memang suka sholat ke masjid, sholatnya rajin, puasanya juga mempeng kuat. Tapi satu saja, lidahnya itu nggak bisa dijaga. Setiap orang yang ngomong sama dia pasti sakit hati, pasti tersinggung, pasti marah. Maka kata Nabi apa? Dia tidak baik, ya. La khaira fiha. Kemudian dia di neraka, masuk neraka. Padahal dia membawa sholat, dia membawa puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena ibadah dengan Allah saja masih kurang, belum cukup kalau kita masih punya utang kepada sesama manusia, sesama makhluk. Maka ini yang harus kita perhatikan, ibadah kepada Allah dan juga hubungan yang baik kepada manusia. Selanjutnya disebutkan pula kepada Nabi bahwa si fulana ini orang lain, wanita lain, hanya melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah dengan secuil keju, artinya sedikit saja. Akan tetapi tidak pernah menyakiti tetangganya, maka Rasulullah SAW bersabda, dia masuk surga. Maka kita tidak boleh meremehkan orang lain. Ada kalanya orang lain itu tampak di mata kita amalannya cuma sepele saja, orang kerjaannya cuma sholat wajib saja, kemudian puasa ya puasa Ramadan saja, zakat ya zakat fitrah, zakat mal juga kalau punya. Jangan pernah meremehkan orang yang hanya ya seperti itu, kelihatannya remeh, tapi kalau dia tidak pernah menyakiti orang lain sama sekali, orang itu sudah cukup untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau kita selama ini sudah mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya, kita sudah puasa sunnah sebanyak-banyaknya, sholat sunnah sebanyak-banyaknya, umroh berkali-kali, haji juga sama, tapi kita sering menyakiti orang lain, menyakiti hati ataupun fisik orang lain, berbuat zalim, mengambil hak orang lain, kita nanti di akhirat akan jadi orang yang rugi, wal'iyadzubillah. Itulah orang muflis yang disebutkan oleh Nabi, yaitu yang banyak pahalanya tapi kemudian disedot, ditarik oleh orang lain karena mereka dulu di dunia dizalimi, wal'iyadzubillah. Semoga kita diselamatkan. Yang ketujuh, cara berbuat baik kepada tetangga. Ada banyak cara, diantaranya yang pertama, membantu kebutuhannya. Ya, tetangga kita sedang butuh bantuan, kita bantu. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, jangan sampai seorang mukmin kenyang sedang tetangganya kelaparan. Ya. Kemudian Imam Hakim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan padahal ia mengetahuinya.
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadanya, "Jika kamu memasak masakan yang berkuah, maka perbanyakkanlah airnya, lalu berilah mereka bagian." Ya kita bagi. Artinya kalau kita masak sayur atau masak gulai agak banyak sedikit kuahnya, kemudian kita bagi gulainya. Bukan bagi kuahnya saja. Ya dibagi juga gulainya, dibagi juga sayurnya. Ini supaya apa? Supaya tetangga kita juga merasakan. Jangan sampai mereka cuma mencium baunya saja. Dicium dari rumah tetangga, Masya Allah ini lagi masak sate. Besoknya lagi dicium lagi, kayaknya ini masak gulai ayam. Besoknya lagi ini kayaknya lagi masak rendang. Sementara tetangganya gak pernah bisa merasakan itu semuanya. Maka kita zalim, ya, kita zalim. Kita berikan kepada mereka. Meskipun cuma mungkin satu porsi orang saja, ya, satu porsi satu orang saja, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah membagikan kepada mereka. Yang kedua, bisa dengan cara memberikan sesuatu yang bermanfaat meskipun harus mengorbankan haknya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan sampai kamu melarang tetanggamu memasang kayu pada dindingmu." Apa maksudnya memasang kayu pada dindingmu? Zaman dahulu rumah orang itu berdempetan. Sehingga kalau kita mau memasang kayu di rumah kita, mau tidak mau harus kena dinding tetangga. Karena dulu dempet, ya, tidak ada jaraknya. Kalau ada jaraknya sangat pendek sekali, sangat dekat sekali. Maka kalau orang mau meletakkan atap rumahnya, dulu atap rumah itu pakai kayu. Nah, pakai kayu gelondongan begitu, agak besar begitu di atas rumah, maka dia mau tidak mau akan kena dinding tetangganya. Maka Nabi berpesan, jangan kamu halangi tetanggamu untuk memasang kayunya di dinding kamu. Meskipun kena dinding kita tidak masalah, meskipun harus masuk ke dalam dinding kita tidak masalah. Ini perhatian Islam terhadap masalah tetangga, ya, tentang masalah tetangga. Tidak apa-apa. Mungkin tetangga mau masang paku di dinding rumah kita, memang sebaiknya tetangga juga izin. Tapi seandainya mereka tidak izin, kemudian langsung pasang saja, maka pesan Nabi apa? Jangan kamu larang, biarkan. Ya, biarkan. Toh juga tidak merugikan, kecuali kalau dipasang kemudian runtuh, nah baru kamu berhak mendapatkan gantinya. Tapi kalau dipasang tidak berpengaruh apa-apa, maka kata Nabi jangan halang-halangi, biarkan saja. Itu justru menjadi pahalamu. Selama pakunya masih menempel di situ, kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baikmu. Yang ketiga, bisa dengan cara memberikan hadiah, termasuk memberi hadiah termasuk cara untuk berbuat baik kepada tetangga, terutama dalam event-event tertentu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah merendahkan hadiah kepada tetangga meskipun hanya tulang yang sedikit sekali dagingnya." Dalam bahasa Arab, firsan syah itu artinya adalah tulang yang sedikit daging. Dalam bahasa kita mungkin kikil, ya. Tulang-tulang yang sudah habis dagingnya, tinggal sisa-sisa sedikit. Tidak apa-apa, kalau memang punyanya itu berikan hadiah kepada mereka. Ya, khususnya kalau pas kita lagi punya rezeki banyak, atau pas tetangga kita ada event-event, ya, pernikahan atau mungkin ada khitan, ada apa, kita berikan kepada mereka hidayah-hidayah. Ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah tetangga. Selebihnya adalah masalah tamu yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari hadis ini membawa manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita dan juga memperbaiki masyarakat kita dan negara kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.